Melati Kartika hanya ingin hidup tenang di kampung kecil dekat Yogyakarta. Setiap pagi, ia mendorong gerobak jajanan pasar, menjual klepon, lemper, risol, dan es teh manis di depan sekolah. Sambil merawat Dito dan Dini, dua anak sahabatnya yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Tapi suatu hari, sebuah motor milik seorang kapten TNI menabrak gerobaknya. Dagangannya hancur, modalnya habis, dan hidup kecil yang ia bangun dengan susah payah tiba-tiba berantakan. Dengan hati penuh marah, Melati mencari Kapten Bayu Mahendra dan menuntut tanggung jawab. Ia mengira pria berseragam itu hanya lelaki angkuh yang bisa pergi setelah membuat kerusakan. Namun semuanya berubah ketika Bayu menyelamatkan Dito dari sungai, menolong mereka saat banjir besar, dan perlahan menjadi tempat aman bagi Melati dan anak-anak. Saat Melati mulai percaya dan jatuh cinta, ia menemukan rahasia yang menghancurkan hatinya. Bayu ternyata mengenal ayah kandung Dito dan Dini, pria yang dulu dianggap meninggalkan sahabatnya. Apakah cinta mereka bisa bertahan setelah kebohongan, luka lama, dan rasa takut kehilangan? Atau justru dari gerobak yang rusak itu, takdir sedang membuka jalan pulang bagi mereka semua? Pagi di pinggiran Yogyakarta selalu dimulai lebih cepat dari matahari. Saat azan subuh baru selesai, gang sempit di kampung Karangjati sudah ramai oleh suara motor, ayang jantan, dan ibu-ibu yang menawar sayur. Dari dapur kontrakan kecilnya, Melati Kartika sudah berdiri di depan kompor sejak pukul 4. Rambutnya diikat asal, pipinya sedikit berbedak tepung ketan, sementara aroma gula merah dan daun pandan memenuhi ruangan. Di tampah bambu, klepon tersusun rapi. Lemper ayam, pastel, dan risol juga sudah siap dimasukkan ke gerobak. "Bu Mel, aku mau bantu." Suara kecil terdengar dari pintu kamar. Melati menoleh. Dito dan Dini, si kembar berumur 6 tahun, berdiri dengan mata setengah mengantuk. "Kalian itu bukan mau bantu," Melati berkata sambil tersenyum. "Kalian mau nyicip sebelum dijual." Dini terkekeh. "Sedikit saja, Tante Mel." "Sedikit itu kalau kalian berdua artinya setengah loyang." Melati menggeleng, namun hatinya hangat. Setelah orang tuanya meninggal waktu ia masih kuliah, ia berhenti kuliah, bekerja serabutan, lalu belajar membuat jajanan pasar dari seorang tetangga tua. Lalu sahabatnya, Rani, menitipkan Dito dan Dini kepadanya. Rani pernah jatuh cinta pada seorang pria berseragam yang pergi sebelum anak-anak lahir dan tidak pernah kembali. Setelah melahirkan, Rani berangkat bekerja ke Malaysia. Awalnya anak-anak itu hanya dititipkan sebentar, sebentar berubah menjadi tahun, dan tahun berubah menjadi cinta yang tidak lagi butuh penjelasan. Bagi Dito dan Dini, Melati bukan hanya tante. Ia tangan yang menyuapi nasi goreng di pagi hari, pelukan saat demam, dan wajah pertama yang mereka cari ketika pulang sekolah. "Sudah, mandi dulu," kata Melati. "Seragamnya sudah tante setrika, jangan sampai telat." Dito mengangguk malas. "Kalau aku jadi presiden, upacara boleh sambil makan klepon." Melati tertawa. "Kalau kamu jadi presiden, negara bisa lengket semua kena kelapa parut." Setelah anak-anak mandi dan sarapan nasi hangat, telur dadar tipis dan tempe goreng, Melati mendorong gerobak kecilnya keluar dari gang. Gerobak itu berwarna biru pudar, dihiasi tulisan "Jajanan Melati" yang dicap dengan tangan. Rodanya sering berderit, kaca depannya sedikit retak, tapi bagi Melati, gerobak itu bukan sekedar tempat jualan. Itu dapur, kantor, harapan, dan bukti bahwa ia masih bisa berdiri meski hidup berkali-kali mendorongnya jatuh. Ia biasa mangkal di depan SD Negeri Karangjati, dekat pohon beringin besar dan warung soto milik Bu Sulastri. Anak-anak sekolah suka membeli klepon, pastel, risol, es teh manis, dan kadang sosis goreng kalau Melati punya modal lebih. Pagi itu, suasana di depan sekolah terasa tidak seperti biasa. Di dinding, pamflet kelurahan meminta warga waspada terhadap orang asing. "Mel, kamu sudah dengar?" tanya Bu Sulastri begitu Melati selesai menata jajanan.
Kemarin anak kelas 5 di dusun sebelah hampir dibawa orang. Katanya pakai mobil putih, untung anaknya teriak. Melati langsung menoleh ke arah gerbang sekolah. Dito dan Dini baru saja masuk bersama teman-teman mereka. Entah benar semua atau dibumbui grup WhatsApp, tapi tetap saja bikin hati nggak tenang. Lanjut Bu Sulastri, katanya aparat sama TNI lagi bantu patroli. Pak Harjo, penjaga sekolah, ikut menyahut. Iya, sekarang ada pos pengamanan sementara. Komandannya kapten baru, katanya tegas, tapi masih muda. Yang penting anak-anak aman. Melati bergumam. Ia mencoba kembali melayani pembeli. Anak-anak mulai berdatangan sebelum bel masuk. Bu Mel, klepon 2000. Aku risol 1. Es teh, Bu. Tangan Melati bergerak cepat, memasukkan jajanan ke plastik kecil, menuang es teh ke gelas, menghitung uang receh dengan kecepatan yang sudah dilatih kebutuhan hidup. Sekitar pukul 9, ketika suasana mulai agak sepi, terdengar deru motor besar dari arah tikungan. Motor hitam itu melaju terlalu dekat dengan pinggir jalan. Di depannya, sebuah angkot berhenti mendadak. Pengendara motor kehilangan ruang. Dalam sekejap, ban depan motor menyenggol sisi belakang gerobak Melati. Brak! Gerobak terguncang keras. Wadah klepon jatuh, gula merah berceceran di aspal, es teh tumpah, lemper terguling, dan kaca kecil di depan gerobak pecah sebagian. Melati terpaku 1 detik. Lalu dunia seperti kembali bergerak terlalu cepat. Ya Allah, gerobakku! Pengendara motor jatuh miring, tapi segera bangkit. Ia memakai helm gelap dan jaket lapangan. Namun sebelum Melati benar-benar sampai di dekatnya, pengendara itu menyalakan motor lagi. Hei, tunggu, kamu rusak gerobakku! Teriak Melati. Motor itu pergi. Melati berdiri di tengah jalan, tangan gemetar, melihat kerja kerasnya hancur di aspal. Bu Sulastri langsung berlari. Pak Harjo membantu memungut wadah yang masih bisa dipakai. Kamu nggak apa-apa? Tanya Pak Harjo. Aku nggak apa-apa. Melati menjawab, tapi suaranya pecah. Dagangan aku yang nggak apa-apa bagaimana, Pak? Ini semua modal hari ini. Beberapa anak menatap sedih. Salah satu dari mereka berbisik. Bu Mel, kleponnya jatuh semua. Kalimat sederhana itu membuat mata Melati panas. Sepertinya itu motor milik pos TNI, kata Pak Harjo pelan. Saya pernah lihat motor besar yang sering dipakai rombongan kapten baru itu. Mungkin anak buahnya. Bu Sulastri mendecak. Siapapun yang bawa harus tanggung jawab. Orang kecil begini kalau dagangan rusak, makan apa nanti? Darah Melati naik sampai ke wajah. Di mana posnya? Dekat balai desa lama. Bu, kalau saya tenang, siapa yang bayar kerugian saya? Nasi Dito sama Dini pakai tenang. Melati menitipkan sisa barang kepada Bu Sulastri, lalu berjalan cepat menuju arah balai desa lama. Belum sampai ke pos, ia melihat motor hitam besar itu terparkir di depan warung Lestari. Napasnya tertahan. Itu dia. Di dalam warung, lantai 2 penuh dengan beberapa pria berseragam loreng dan pakaian lapangan. Melati naik tanpa menunggu izin pelayan. Begitu sampai di atas, semua kepala menoleh. Para pria itu tampak tinggi, tegap, serius, dan jelas bukan tipe orang yang biasa dimarahi di warung makan. Namun bayangan klepon yang hancur di jalan membuat Melati kembali tegap. Saya cari Kapten Bayu Mahendra, katanya lantang. Tawa berhenti. Di meja dekat jendela, seorang pria meletakkan gelas es teh manisnya. Ia berdiri pelan. Tubuhnya tinggi, bahunya bidang, wajahnya tegas dengan mata tajam. Rambutnya rapi, kulitnya kecoklatan oleh matahari, dan seragamnya membuat semua orang di ruangan itu otomatis memberi ruang. Saya Bayu, katanya. Ada keperluan apa, Mbak? Jantung Melati sempat tersandung, bukan karena takut saja, tapi karena ia tidak menyangka orang yang sedang ingin ia maki memiliki wajah setenang itu. Motor Anda menabrak gerobak saya di depan sekolah. Dagangan saya hancur, kaca pecah, lalu pergi begitu saja tanpa minta maaf.
Beberapa prajurit saling pandang. Salah satu menunduk, wajahnya pucat. Bayu menoleh cepat ke arah prajurit itu. "Pram, kamu bawa motor saya pagi ini?" Prajurit muda itu berdiri kaku. "Siap, Kapten. Saya diminta ambil berkas ke kecamatan. Tadi ada angkot berhenti mendadak. Saya kira cuma tersenggol sedikit. Saya mau kembali setelah antar berkas, tapi kamu pergi," potong Melati. "Sedikit. Gerobak saya bukan daun pisang yang kalau sobek tinggal ganti. Itu hidup saya." Bayu menatap prajuritnya dengan rahang mengeras. "Kamu tidak lapor?" "Siap. Salah, Kapten." Melati masih panas. "Salah? Enak sekali bilang salah. Saya bangun dari jam 4, bikin klepon, lemper, pastel, es teh. Semua jatuh. Modal saya habis. Anak-anak saya nanti makan apa? Bapak-bapak bisa makan ayam penyet di sini. Saya menghitung receh untuk beli beras." Ruangan itu sunyi. Bayu melangkah mendekat, tapi tidak terlalu dekat. "Mbak, saya minta maaf atas kejadian itu. Kerusakan akan saya ganti penuh. Anak buah saya akan bertanggung jawab sesuai aturan." "Bukan cuma uang," Melati berkata, suaranya bergetar. "Kalian pakai seragam. Orang kampung melihat seragam itu dan percaya kalian menjaga kami. Kalau menabrak orang kecil lalu pergi, apa bedanya dengan orang yang kalian kejar?" Wajah Bayu berubah, bukan marah, tapi seperti tertampar di tempat yang benar. Melati mundur satu langkah, tersandung kaki kursi. Tubuhnya oleng. Bayu bergerak cepat. Ia menangkap lengannya sebelum ia jatuh. Pegangannya kuat namun tidak kasar. Wajah mereka mendadak terlalu dekat. Melati bisa melihat bekas lelah di bawah mata pria itu. Untuk satu detik, dunia diam. Lalu salah satu prajurit berdaham. Dan Melati sadar ia masih dipegang. Ia menarik tangannya cepat. "Jangan pegang-pegang." "Saya hanya mencegah Mbak jatuh." "Saya bisa berdiri sendiri." "Saya lihat tadi hampir tidak." "Karena kursinya di jalan, bukan karena saya lemah." Bayu menahan napas, seolah sedang menahan senyum. Itu membuat Melati makin kesal. "Nama Mbak siapa?" "Tidak penting." "Penting untuk saya ganti kerugian." "Melati Kartika." "Baik, Mbak Melati. Saya akan datang ke gerobak Anda siang ini." "Jangan hanya datang membawa janji. Saya sudah terlalu sering dengar orang bicara manis seperti es cendol, tapi kosong seperti gelas habis diminum." Kali ini Bayu benar-benar terdiam. Melati menatapnya terakhir kali, lalu berbalik turun. Bel pulang sekolah berbunyi lebih cepat karena ada rapat guru. Dito dan Dini berlari keluar. "Tante Mel, gerobaknya kenapa?" Dini bertanya dengan mata membesar. Dito langsung memasang wajah serius. "Siapa yang rusak? Biar aku marahi." Melati berjongkok di depan mereka. "Ada motor tidak sengaja menabrak, tapi tidak apa-apa, nanti diperbaiki." "Jajanan kita jatuh semua," Dini bertanya lirih. "Iya, tapi besok Tante buat lagi." Dito memeluk lehernya. "Tante jangan sedih, aku nanti tidak minta uang jajan." Kalimat polos itu menghancurkan pertahanan Melati. Ia memeluk mereka berdua erat-erat. Di saat itulah, sebuah motor hitam berhenti tidak jauh dari gerobak. Bayu Mahendra turun bersama Pram. Kali ini tanpa rombongan dan tanpa wajah tinggi hati. Ia membawa map coklat dan kantong besar berisi bahan makanan. Pram langsung maju, menunduk di depan Melati. "Mbak Melati, saya Pram. Saya yang membawa motor tadi. Saya salah karena tidak berhenti dan tidak langsung minta maaf. Saya siap mengganti kerugian." Melati menatapnya lama. Kemarahannya belum hilang, tapi melihat pemuda itu menunduk di depan anak-anak membuat suaranya melunak. "Lain kali kalau menabrak, berhenti. Orang kecil juga punya rasa takut." "Siap, Mbak. Maaf." Bayu menyerahkan map.
Ini biaya perbaikan awal dan pengganti dagangan hari ini. Besok pagi, bengkel akan mengambil gerobak untuk diperbaiki. Kalau Mbak setuju, sementara kami bantu siapkan meja sederhana agar Mbak tetap bisa jualan. Melati membuka map sedikit dan terkejut melihat jumlah uangnya. Ini terlalu banyak. Saya tidak mau dikasihani. Ini bukan kasihan, ini tanggung jawab. Dini menarik ujung baju Melati. Tante, om tentara itu yang rusak gerobak. Bayu berlutut agar sejajar dengan anak-anak. Bukan om, tapi anak buah om. Namun, motor itu milik om, jadi om juga harus bertanggung jawab. Dito menatapnya curiga. Kalau begitu, om harus bantu Tante Mel jualan sampai gerobaknya sembuh. Melati membelalak. Dito. Bayu tersenyum kecil. Kalau Tante Mel mengizinkan. Melati ingin menolak, tapi melihat wajah Dito dan Dini yang mulai cerah, membuat kata-katanya tertahan. Besok, kata Melati akhirnya. Kalau benar mau bantu, datang pagi, jangan terlambat. Bayu mengangguk. Siap, Mbak Melati. Dito tertawa. Dini bertepuk tangan. Melati berusaha tetap galak, tapi sudut bibirnya hampir mengkhianati. Hari itu, sesuatu memang pecah. Kaca gerobak, dagangan, dan ketenangan hidupnya. Melati belum tahu bahwa dari pecahan itulah takdir sedang menyusun jalan baru. Jalan yang akan membawanya kembali bertemu Bayu Mahendra, bukan hanya sebagai kapten yang harus mengganti kerugian, tetapi sebagai lelaki yang kelak akan mengguncang hatinya lebih keras daripada benturan motor pada gerobak kecilnya. Keesokan paginya, Melati Kartika bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena semangat, tetapi karena pikirannya sudah lebih dulu ribut sebelum ayam tetangga berkokok. Di sudut dapur kontrakan, tampah bambu masih kosong. Biasanya pada jam 4, tepung ketan sudah bercampur air pandan, santan sudah mendidih pelan, dan gula merah sudah dipotong kecil-kecil untuk isi klepon. Tapi pagi itu, Melati hanya berdiri memandangi meja dapur dengan mata lelah. Gerobaknya tidak ada. Gerobak biru pudar itu sedang dibawa bengkel atas tanggung jawab Kapten Bayu Mahendra. Uang ganti rugi sudah ada di dalam laci, terselip di bawah buku catatan pengeluaran. Jumlahnya cukup. Tetapi bagi Melati, gerobak itu bukan hanya benda. Gerobak itu adalah dapur, kantor, dan harga dirinya. Tante Mel, hari ini kita nggak jualan. Suara Dini terdengar dari pintu kamar. Melati menoleh. Dini berdiri sambil memeluk boneka kelinci lusuh. Di belakangnya, Dito mengucek mata dengan rambut berdiri ke segala arah. Jualan, jawab Melati, tapi pakai meja sementara dulu. Gerobak kita sakit ya? Tanya Dito. Iya, lagi dibawa ke dokter gerobak. Motor Om Kapten makan apa? Melati tidak sempat menahan mulut. Motor Om Kapten makan rasa bersalah. Dito dan Dini saling pandang, lalu tertawa. Melati ikut tertawa, tapi hatinya kembali bergetar ketika mengingat pria tinggi berseragam itu berlutut di depan anak-anak kemarin. Tidak semua orang berpangkat mau merendahkan badan untuk meminta maaf. Namun Melati tidak ingin hatinya menjadi lunak terlalu cepat. Setelah menyiapkan sarapan, Melati mengantar Dito dan Dini ke sekolah. Pak Harjo membantu memasang meja lipat di bawah pohon beringin. Tidak serapi gerobak, tidak selengkap biasanya, tapi cukup untuk mulai lagi. Melati membawa klepon, lemper, risol, dan es teh dalam galon kecil. Pukul 9 kurang sedikit, suara motor besar terdengar dari ujung jalan. Melati tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Anehnya, jantungnya tetap mendahului matanya. Bayu Mahendra berhenti di tepi jalan. Hari itu ia memakai kaos lapangan hijau tua dan celana kargo. Di belakangnya, Pram turun membawa 2 kantong besar berisi gelas plastik, tisu, sedotan, dan beberapa bahan tambahan. Selamat pagi Mbak Melati, kata Bayu. Melati menyilangkan tangan. Saya bilang datang pagi, ini sudah hampir jam 9. Pram langsung menunduk. Maaf Mbak, tadi kami dari bengkel dulu memastikan gerobaknya mulai dikerjakan. Bayu menatap Melati dengan tenang. Salah saya,
Saya pikir lebih baik cek gerobak dulu. Tapi harusnya saya kabari. Jawaban itu membuat Melati kehilangan bahan untuk marah. Ia pura-pura sibuk menata risol. Kalau mau bantu, jangan berdiri seperti patung monumen. Ambil plastik. Anak-anak sebentar lagi istirahat. Bayu mengangguk. Siap. Jangan bilang siap terus. Ini bukan barak. Baik, Mbak Melati. Entah kenapa, beberapa anak langsung tertawa. Pram menahan senyum sampai bahunya bergerak. Melati menggigit bagian dalam pipinya agar tidak ikut tersenyum. Ketika bel istirahat berbunyi, murid-murid berhamburan keluar seperti air bendungan dibuka. Bayu salah memberikan kembalian 2 kali, tapi ia tidak mengeluh. Tangannya hari itu memegang plastik jajanan, uang receh, dan gelas es teh. Setelah pembeli sepi, Melati menghitung uang di laci kecil. Dagangan lebih cepat habis dari biasanya, kata Pram. Mungkin karena ada kapten yang jadi kasir. Bukan karena dia, Melati membantah. Karena anak-anak penasaran saja. Bayu meletakkan gelas kosong di sampingnya. Kalau begitu, besok saya datang lagi, agar mereka penasaran terus. Tidak perlu. Gerobak belum selesai. Saya bisa sendiri. Saya tahu, tapi saya yang membuat keadaan ini tidak nyaman untuk Mbak. Anak buah Bapak. Motor saya, tanggung jawab saya. Melati hendak membalas, tetapi Dito dan Dini muncul dari gerbang sekolah sambil berlari. Mereka pulang lebih awal karena ada rapat guru. Om Kapten! Dini berteriak gembira. Dito berhenti di depan Bayu. Om beneran bantu tante jualan? Iya. Tidak curang? Bayu berjongkok. Kalau pura-pura, saya tidak akan salah hitung kembalian sampai 2 kali. Dito tampak menerima logika itu. Baiklah. Dini mengambil 1 klepon terakhir. Bayu segera mengambil uang dari saku. Saya beli untuk Dini. Melati menatapnya tajam. Jangan mulai memanjakan mereka. 1 klepon tidak akan merusak karakter bangsa. Dini membelah klepon dan memberikan separuh kepada Dito. Gula merah meleleh di tangan mereka, membuat keduanya tertawa. Bayu memandangi mereka terlalu lama. Tatapannya berubah, seperti seseorang yang melihat bayangan masa lalu di wajah mereka. Melati menangkap perubahan itu. Kenapa Bapak melihat mereka seperti itu? Bayu tersadar. Maaf, mereka mengingatkan saya pada seseorang. Anak-anak sering begitu, mengingatkan orang dewasa pada hal yang belum selesai. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Bayu menatapnya, seolah kalimat itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Beberapa hari berikutnya, kehadiran Bayu menjadi hal yang anehnya biasa. Ia tidak selalu lama, kadang hanya membantu setengah jam sebelum kembali ke pos. Kadang ia datang sore untuk memberi kabar tentang gerobak. Kadang ia tidak datang, tapi mengirim pesan singkat bahwa ada patroli. Melati tetap menjaga jarak, tetapi jarak itu mulai memiliki celah. Ia melihat Bayu membetulkan tali sepatu Dini, mengajari Dito menyeberang jalan, dan menegur remaja yang mengendarai motor terlalu cepat dekat sekolah. Ia melihat anak-anak tertawa bersama pria itu, dan hatinya menjadi lembut dengan cara yang ia takutkan. Pada hari kelima, gerobak Melati kembali. Warnanya masih biru, tetapi kaca depannya baru. Roda diganti, pegangan diperkuat. Tulisan jajanan Melati dicat ulang lebih rapi dengan tambahan bunga kecil di sampingnya. Melati berdiri memandangi gerobak itu tanpa suara. Kalau tidak suka warnanya, bisa diganti, kata Bayu. Melati menggeleng. Saya suka. Dito dan Dini berlari mengelilingi gerobak sambil bertepuk tangan. Gerobaknya sembuh, teriak Dini. Melati menyentuh kaca baru itu. Matanya panas. Ia tidak suka menangis di depan orang, terutama di depan pria yang belum lama ia maki di warung makan. Terima kasih, katanya pelan. Bayu menatapnya. Sama-sama. Dan maaf, waktu itu saya terlalu marah di warung.
Kalau saya di posisi Mbak, mungkin saya juga marah. Bayu tersenyum tipis. Kapten juga manusia, Mbak Melati. Sore harinya, Melati membawa Dito dan Dini ke sungai kecil di tepi kampung untuk mencuci beberapa kain lap gerobak dan membiarkan anak-anak bermain di pinggir air. Sungai itu tidak terlalu besar, tetapi setelah hujan semalam, arusnya lebih deras dari biasa. "Jangan ke tengah," Melati mengingatkan. "Di pinggir saja. Kalau sandal hanyut, biarkan, jangan dikejar." "Iya, Tante," jawab mereka bersamaan. Melati membasuh kain sambil sesekali menoleh. Ia tidak sadar bahwa perahu mainan kecil milik Dito terbawa arus. Dito melangkah mengejar. Kakinya terpeleset di batu licin. "Tante!" jeritan Dini membelah sore. Melati menoleh dan melihat Dito sudah berada di air yang lebih dalam. Tangannya menggapai-gapai, wajahnya timbul tenggelam. "Dito!" Melati berlari ke sungai tanpa berpikir. Namun sebelum ia mencapai air, sebuah tubuh lebih cepat melewatinya. Bayu, yang entah sejak kapan datang dari arah jalan setapak, melompat ke sungai dengan sepatu dan pakaian lapangannya. Air memercik tinggi, Dini menangis histeris. Beberapa warga berteriak memanggil bantuan. Bayu muncul beberapa detik kemudian, satu tangan meraih Dito, tangan lain melawan arus. Ia membawa Dito ke tepi, membaringkannya di pasir basah. Melati jatuh berlutut di samping anak itu. "Dito, nak, dengar Tante." Dito terbatu, mengeluarkan air, lalu menangis keras. Suara tangis itu membuat tubuh Melati lemas karena lega. Ia memeluk Dito erat-erat. "Ya Allah, jangan bikin Tante seperti ini. Kalau mainan hanyut, biarkan hanyut. Kamu lebih penting dari semua mainan di dunia." Dito menangis di bahunya. "Maaf Tante." Bayu duduk di samping mereka, basah kuyup, napasnya berat. Ia memeriksa tangan dan kaki Dito dengan hati-hati. Tidak ada luka besar, tapi sebaiknya tetap diperiksa. Dia banyak menelan air. Dini memeluk leher Bayu dari samping, masih menangis. "Om Kapten, selamatkan Dito." Bayu membeku sesaat, lalu menepuk punggung kecilnya pelan. "Sudah, Dito aman." Melati menatap Bayu melalui air mata. Semua kemarahan yang tersisa dari gerobak, semua kecurigaan, semua pagar yang ia bangun dalam diam, tiba-tiba tidak punya tempat berdiri. Pria itu baru saja melompat tanpa ragu untuk anak yang bukan darahnya, bukan tanggung jawabnya, bahkan bukan siapa-siapa baginya. "Terima kasih," Melati berbisik. Bayu menatapnya. "Jangan berterima kasih dulu, kita bawa dia ke klinik." Di klinik kecil dekat pasar, dokter mengatakan Dito hanya perlu istirahat dan dipantau semalam. Melati duduk di kursi plastik. Dito tertidur di pangkuannya. Dini bersandar di bahu Bayu karena lelah menangis. Bayu tidak pergi. Ia duduk di sana dengan pakaian basah yang mulai dingin, membeli teh hangat dari warung sebelah, dan menolak saat Melati menyuruhnya pulang berganti baju. "Nanti kalau anak-anak sudah tenang." Melati menatapnya lama. "Kenapa repot sekali untuk kami?" Bayu diam. Di luar, suara maghrib mulai terdengar dari masjid dekat klinik. Langit berubah jingga dan angin membawa bau tanah basah. "Mungkin karena saya tahu rasanya tidak ada orang datang ketika kita berharap seseorang datang," katanya pelan. Melati tidak bertanya lebih jauh. Untuk pertama kalinya, ia merasa Bayu juga menyimpan luka yang tidak tampak dari luar. Malam itu, Bayu mengantar mereka pulang sampai depan pintu kontrakan. Dito masih lemas, digendong Bayu dengan hati-hati. Setelah anak-anak dibaringkan, Melati keluar ke teras. Bayu berdiri di depan pintu. Rambutnya masih sedikit basah, wajahnya lelah. "Masuk dulu," kata Melati akhirnya. "Saya buatkan teh jahe." Bayu tampak terkejut. "Tidak merepotkan?" "Bapak baru menyelamatkan anak saya. Teh jahe bukan upacara kenegaraan." Ia masuk, duduk di kursi kayu kecil dekat meja makan. Kontrakan itu sederhana, tapi Bayu melihat semuanya tanpa menghakimi.
Itu membuat Melati lebih lega dari yang ingin ia akui. Ia menyajikan teh jahe panas dan sepiring kecil pisang goreng yang tinggal beberapa potong. "Tidak ada yang mewah," katanya. Bayu menerima gelas dengan 2 tangan. Ini lebih dari cukup. Dari kamar, suara Dito memanggil pelan. "Om Kapten masih ada?" Bayu masuk sebentar. Dito membuka mata setengah. "Om, jangan bilang aku cengeng. Prajurit juga boleh menangis kalau hampir tenggelam." Dito tersenyum lemah. "Nanti Om ajari aku jadi berani." "Berani itu bukan tidak takut," Bayu berkata pelan. "Berani itu tetap mau belajar setelah takut." Dini yang sudah hampir tidur bergumam, "Om Kapten kayak ayah di buku cerita." Bayu tidak menjawab. Melati yang berdiri di pintu merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang lembut dan menakutkan. Setelah anak-anak tidur, Bayu kembali ke ruang depan. "Saya harus pulang," katanya. Melati mengangguk. "Hati-hati." Di depan pintu, mereka berdiri dalam diam yang tidak canggung seperti sebelumnya. "Besok saya akan datang mengecek Dito," kata Bayu. Sebagai kapten, Sebagai orang yang khawatir, Melati tidak langsung menjawab. Hatinya ingin menolak, tetapi bibirnya tidak sekeras biasanya. "Datanglah setelah asar," katanya. "Saya akan buatkan nasi liwet. Anak-anak pasti ingin bertemu Bapak." Bayu tersenyum. "Baik, Mbak Melati." Setelah Bayu pergi, Melati menutup pintu pelan dan mendengarkan suara motornya menjauh. Gerobaknya sudah kembali, dagangannya bisa dibuat lagi. Dito selamat. Tapi Melati tahu ada sesuatu yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Bayu Mahendra sudah masuk terlalu jauh ke dalam hari-harinya. Dan yang paling menakutkan, Melati tidak sepenuhnya ingin mengusirnya pergi. Hujan malam itu turun seperti tamu yang datang tanpa permisi. Awalnya hanya rintik halus di atap seng kontrakan Melati. Dito dan Dini sudah tidur setelah makan nasi liwet yang sengaja Melati buat karena Bayu Mahendra datang mengecek keadaan Dito. Anak-anak tertidur dengan wajah puas. Satu memeluk mobil-mobilan kecil, satu lagi memeluk boneka kelinci yang kupingnya sudah miring sebelah. Bayu pulang setelah Isya. Sebelum pergi, ia berdiri di teras memandang langit yang mulai gelap. "Kalau hujan makin besar, jangan keluar," pesannya. Melati menyandarkan bahu di kusen pintu. "Saya sudah besar, Pak Kapten." "Saya bicara bukan karena Mbak kecil. Sungai di kampung ini tidak selalu sopan kalau hujan turun dari utara. Kalau ada apa-apa, telepon saya." Melati hampir menjawab bahwa ia tidak suka merepotkan orang. Tapi, bayangan Bayu melompat ke sungai untuk menyelamatkan Dito belum pergi dari kepalanya. "Iya," katanya akhirnya. Tengah malam, hujan tidak lagi rintik. Langit seperti pecah. Air menghantam atap seng begitu keras sampai Melati terbangun. Angin masuk dari celah jendela, membawa bau tanah basah dan selokan yang mulai penuh. Listrik berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Ia meraba ponsel, menyalakan lampu senter, lalu berjalan ke ruang depan. Dari bawah pintu, air sudah merembes tipis. Dari luar, terdengar suara orang-orang berteriak. Air naik dari kali! Barang-barang diangkat! Matikan listrik!" Melati membuka pintu sedikit. Air coklat sudah mengalir di gang setinggi mata kaki. Di kejauhan, kentongan pos ronda dipukul bertalu-talu. Melati menutup pintu, napasnya mulai cepat. Ia masuk kamar dan membangunkan Dito serta Dini. "Bangun nak, kita harus siap-siap. Pakai jaket. Ambil tas sekolah kalian, masukkan 1 baju ganti." Dito berusaha terlihat berani, tapi bibirnya gemetar. "Gerobak kita gimana?" Melati terdiam. Gerobak yang baru diperbaiki berdiri di luar pagar, ditutup terpal. Terlalu berat untuk ia dorong sendirian melewati arus. "Nanti tante lihat," katanya, meski ia sendiri tidak yakin. Ia memasukkan pakaian anak-anak, obat demam, buku tabungan, uang jualan, charger, kartu identitas,
dan beberapa bungkus roti ke tas besar. Saat ia kembali ke ruang depan, air sudah masuk lebih banyak, setinggi pergelangan kaki. Dini menangis. "Tante, aku takut." Melati memeluknya sambil meraih tangan Dito. "Kita sudah pernah susah, tapi kita selalu jalan sama-sama. Air boleh masuk rumah, tapi jangan sampai masuk ke hati." Di tengah kepanikan itu, ponselnya bergetar. Bayu. "Mbak Melati, posisi di mana?" Suaranya terdengar tegas, bercampur suara hujan dan orang ramai. "Di rumah, air sudah masuk, pergelangan kaki, tapi naik cepat." "Saya ke sana." "Jangan, jalan sudah penuh air." "Mbak, jangan berdebat. Siapkan dokumen, obat anak-anak, pakaian. Jangan bawa barang berat. Saya sampai 10 menit." Bayu." "Saya sampai." Telepon terputus. Melati menatap layar gelap. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa marah karena seseorang mengambil keputusan cepat untuknya. Ia merasa lega, dan rasa lega itu membuatnya takut. Tidak sampai 10 menit, ketukan keras terdengar di pintu. "Melati?" Ia membuka pintu. Bayu berdiri dengan jas hujan hijau gelap, celananya basah sampai paha, wajahnya serius. Di belakangnya ada Pram dan 2 anggota lain membawa tali, senter besar, serta pelampung anak. Dito langsung berseru, "Om Kapten!" Bayu berjongkok cepat. "Jagoan, pakai ini." Ia memasangkan pelampung kecil ke tubuh Dito, lalu ke Dini. "Jangan lepas, pegang Tante Mel atau Om." Dini menangis sambil memegang lengannya. "Om, rumah kita tenggelam." "Belum, tapi kita pindah dulu ke tempat yang aman. Rumah bisa dibersihkan. Kamu dan Dito tidak bisa diganti." Kalimat itu membuat Melati menggigit bibir agar tidak menangis. Bayu menoleh padanya. "Tas, dokumen, obat?" "Sudah." "Gerobak?" "Jangan." Melati berkata cepat. "Air deras, biarkan saja." Bayu menatapnya. Ia tahu betapa pentingnya gerobak itu. Tapi ia juga tahu kalimat Melati bukan pasrah, melainkan keberanian paling sakit yang bisa ia pilih. "Pram, foto posisi gerobak. Kalau air turun, kita cari. Kalau rusak, kita perbaiki lagi." Bayu menggendong Dini. Pram menggendong Dito. Melati membawa tas besar, tapi Bayu mengambilnya dari tangannya. "Saya bisa bawa." "Saya tahu. Sekarang izinkan saya membantu." Mereka keluar ke gang. Air sudah setinggi betis orang dewasa. Arusnya mendorong kaki. Melati hampir terpeleset, tapi Bayu langsung memegang sikunya dengan mantap. "Pegang tali," katanya. Balai RW penuh. Karpet digelar seadanya. Warga duduk berimpitan. Bau baju basah, minyak kayu putih, mie instan, dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Bayu membantu relawan, sementara Melati memeluk Dito dan Dini di sudut ruangan. Menjelang subuh, kedua anak itu mulai demam. Dini menggigil. Dito batuk-batuk. Petugas kesehatan memberi obat penurun panas, tapi tempat itu terlalu penuh dan terlalu dingin. Anak-anak lain juga menangis. Hujan belum berhenti. Melati duduk dengan mata merah. "Ini tidak bisa," gumamnya. "Mereka baru saja pulih dari kejadian sungai. Mereka tidak kuat begini." Bayu berjongkok di depannya. "Saya punya rumah dinas sementara di kota, dekat pos utama. Tempatnya lebih tinggi, kering, ada kamar kosong. Dokter dari kesatuan bisa datang memeriksa anak-anak. Saya ingin membawa kalian ke sana sampai air surut." Melati menatapnya. "Rumah kamu?" "Iya." "Tidak pantas." Yang tidak pantas adalah membiarkan anak-anak demam di tempat penuh orang hanya karena kita takut omongan. Orang akan bicara. Orang bicara bahkan saat mulutnya tidak punya data. "Aku tidak mau jadi beban," katanya pelan. Bayu menurunkan suaranya. "Kamu bukan beban, Melati. Kamu orang yang sedang kehujanan. Kalau ada yang memegang payung, bukan berarti kamu kalah." Ia memanggilnya Melati, bukan Mbak Melati. Namanya saja. Panggilan itu masuk ke dadanya seperti air hangat.
Kalau Dito dan Dini tidak nyaman, kita kembali. Setuju. Kalau kamu mulai merasa repot, bilang dari awal. Saya tidak akan merasa repot. Jangan janji terlalu mudah. Bayu menatapnya. Kalau saya tidak bisa memegang janji, saya tidak akan mengucapkannya. Rumah dinas Bayu berada di kompleks kecil yang lebih tinggi, dekat jalan besar menuju kota. Begitu masuk, Bayu menyalakan lampu. Kamar itu untuk kalian. Saya tidur di ruang tamu. Melati langsung berkata, tidak perlu, kami bisa tidur di ruang tamu. Melati, nada suaranya lembut tapi tegas. Anak-anak butuh kasur, kamu juga. Ia tidak membantah lagi. Dokter datang pagi itu dan memastikan Dito serta Dini hanya perlu istirahat, obat, dan makanan hangat. Bayu kembali dari luar membawa bubur ayam, susu kotak, buah, minyak kayu putih, dan pakaian anak-anak. Ini terlalu banyak, kata Melati. Kalau kurang bilang. Bayu, ia berhenti. Iya, terima kasih. Senyumnya kecil, tapi lelahnya seperti berkurang. Sama-sama. Bayu keluar masuk karena harus membantu evakuasi, tetapi setiap kembali, ia selalu mengecek Dito dan Dini lebih dulu. Dini cepat sekali menerima keadaan. Om, rumah Om wangi, katanya sore itu sambil memeluk bantal. Wangi obat nyamuk. Wangi aman. Bayu terdiam. Melati yang sedang menuang air hangat ikut terdiam. Kata-kata anak kecil kadang terlalu jujur, sampai orang dewasa tidak punya tempat bersembunyi. Malamnya, setelah Dito dan Dini tidur, Melati duduk di teras belakang rumah dinas. Hujan masih turun, tapi tidak seganas malam sebelumnya. Bayu keluar membawa 2 gelas wedang jahe. Boleh duduk? Tanyanya. Ini rumah kamu. Tapi ruang ini sedang kamu pakai untuk berpikir keras. Melati menerima gelas. Kelihatan. Sangat. Mereka duduk berdampingan dengan jarak yang cukup sopan. Dari masjid, terdengar pengajian malam melalui pengeras suara yang samar. Aku tidak terbiasa dibantu seperti ini, kata Melati. Karena tidak pernah ada yang membantu. Karena yang membantu biasanya suatu hari mengingatkan bahwa mereka pernah membantu. Bayu menatap gelasnya. Saya tidak ingin jadi orang seperti itu. Hening beberapa saat. Dito dan Dini bukan anak kandungku, Melati berkata. Tapi kalau ada yang bertanya, hatiku selalu menjawab, mereka anakku. Ayah mereka dulu juga pria berseragam. Ia datang, membuat Rani percaya, lalu pergi begitu saja. Karena itu, aku takut pada semua janji yang memakai seragam rapi. Bayu menatapnya lama. Kalau begitu, izinkan saya membuktikan pelan-pelan. Bukan dengan kata-kata besar, dengan hal kecil. Teh hangat, obat tepat waktu, dan pulang ketika saya bilang akan pulang. Jangan membuat anak-anak terlalu sayang padamu kalau nanti kamu pergi. Saya tidak bisa berjanji bahwa tugas tidak akan membawa saya pergi. Tapi pergi karena tugas tidak sama dengan meninggalkan. Kalimat itu ingin ia percaya, sangat ingin. Dan justru karena itu, ia makin takut. Beberapa hari berlalu, hujan masih sering turun, banjir di Karangjati belum surut sepenuhnya, dan Melati tetap tinggal di rumah dinas Bayu bersama anak-anak. Dito dan Dini pulih perlahan. Mereka mulai memenuhi rumah itu dengan suara tawa, kertas gambar, dan pertanyaan yang tidak ada habisnya. Setelah sarapan, Bayu mendapat panggilan tugas. Ada warga yang masih terjebak di daerah rendah. Ia bersiap pergi. Dito dan Dini memeluknya bergantian. Om pulang lagi kan? Tanya Dini. Bayu berjongkok. Pulang. Janji. Bayu melirik Melati, lalu kembali pada Dini. Janji. Melati berdiri di dekat pintu saat Bayu memakai jas hujan. Hati-hati, katanya. Bayu tersenyum pelan. Itu terdengar seperti khawatir.
Jangan ger, itu sopan santun. Baik, sopan santun diterima. Ia pergi. Hari itu, Bayu pulang menjelang malam, basah, lelah, dan wajahnya pucat. Ia berusaha tersenyum pada anak-anak, tapi Melati melihat tangannya sedikit gemetar saat melepas sepatu. "Kamu sakit?" tanyanya. "Cuma capek." Melati menyentuh dahinya. "Panas." "Cuma capek," katanya. "Ini demam." "Masih bisa berdiri." Pohon pisang juga bisa berdiri sebelum roboh. Ia menyuruh Bayu duduk, mengambil termometer, membuat kompres, lalu memaksanya minum obat. Dito dan Dini mengintip dari kamar. "Om sakit?" Dito bertanya. "Iya," jawab Melati, "karena sok kuat." Bayu membuka satu mata. "Saya masih dengar." "Bagus, berarti belum terlalu parah." Malam itu Melati berjaga. Ia mengganti kompres Bayu, memeriksa suhu tubuhnya, dan membuatkan bubur hangat. Saat anak-anak tidur, Bayu membuka mata dan melihat Melati duduk di kursi samping sofa, wajahnya diterangi lampu kecil. "Kamu tidak perlu menjaga saya," katanya serak. "Memang tidak perlu, tapi aku mau." Bayu diam. Melati sadar apa yang baru saja ia katakan. Ia menunduk, berpura-pura merapikan kain kompres. "Dulu kamu tanya, kenapa aku repot untuk kalian?" Bayu berkata pelan. "Sekarang aku tanya hal yang sama. Kenapa kamu repot untuk saya?" Melati tidak mampu menjawab cepat. Di luar, hujan turun lagi, lebih lembut dari malam pertama. Di dalam rumah itu, anak-anak tidur aman, kompor sudah mati, dan seorang pria yang ia takutkan akan menjadi penting justru sedang terbaring lemah di depannya. "Karena kalau kamu sakit, anak-anak sedih," jawabnya akhirnya. "Dan kamu?" Melati menatapnya. Jantungnya berdebar seperti kentongan ronda dipukul di malam banjir. "Aku juga," katanya sangat pelan. Bayu menatapnya lama. Tidak ada senyum menggoda, tidak ada kata besar, hanya keheningan yang jujur. "Melati," panggilnya. "Istirahat," potongnya cepat. "Jangan banyak bicara." Bayu menurut, tapi matanya tidak segera terpejam. Malam itu, Melati duduk lebih lama dari yang ia rencanakan. Ia memandangi wajah Bayu yang akhirnya tertidur, mendengar napas anak-anak dari kamar, dan merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya seperti tunas kecil di tanah setelah hujan. Ia tahu ia seharusnya takut, tetapi untuk pertama kalinya, rasa takut itu tidak cukup kuat untuk membuatnya pergi. Setelah demam Bayu turun, rumah dinas kecil itu terasa berbeda bagi Melati. Bukan karena hujan mulai jarang turun, atau banjir di Karangjati perlahan surut. Yang berubah justru hal-hal kecil yang masuk tanpa mengetuk pintu. Cara Dito berlari menyambut Bayu setiap kali pria itu pulang dari pos. Cara Dini menyisakan pisang goreng karena katanya Om Kapten pasti lapar. Cara Bayu menaruh sandal anak-anak sejajar di depan pintu dan mengingat siapa yang tidak suka bawang goreng terlalu banyak di atas bubur. Awalnya Melati mengira ia hanya berterima kasih. Bayu menolong mereka saat gerobak rusak, menyelamatkan Dito dari sungai, membawa mereka keluar dari banjir, lalu memberi tempat aman saat anak-anak demam. Namun rasa terima kasih tidak membuat seseorang menunggu suara motor di depan rumah. Rasa terima kasih tidak membuat pipi panas hanya karena seseorang berkata, "Jangan lupa makan." Pagi itu, Melati sedang menggoreng tempe mendoan ketika Bayu masuk dari halaman belakang membawa kangkung dan cabai. "Kamu belanja?" tanya Melati. "Kenapa kaget? Tentara juga bisa beli kangkung." "Bisa, tapi biasanya salah beli." Bayu melihat kantong belanjaannya. "Penjualnya bilang ini cocok untuk sambal." "Penjualnya tahu kamu mudah dibujuk." "Dia memanggil saya ganteng. Saya kehilangan pertahanan." Melati menahan tawa, tapi gagal. Bayu memperhatikannya beberapa detik terlalu lama. "Kalau kamu tertawa begitu, rumah ini terasa lebih terang," katanya. Melati cepat-cepat membalik tempe.
Kalau kamu tidak mau kena minyak panas, potong kangkung sana. Bayu tertawa pelan dan menurut. Dito dan Dini duduk di meja makan mengerjakan tugas sekolah. Dito menggambar rumah dengan bendera merah putih. Dini menggambar perempuan di samping gerobak dan pria berseragam di sebelahnya. "Itu siapa?" tanya Melati. Dini menjawab tanpa ragu. "Ini Tante Mel, ini Om Bayu." Kenapa Om Bayu ada di gambar gerobak Tante? Karena Om Bayu sekarang sering bantu, Dito menambahkan. Nanti kalau gerobak buka lagi, Om Bayu bagian keamanan, aku bagian mencicipi. Anak-anak tertawa, Bayu ikut tertawa. Melati memandang mereka bertiga, dan untuk 1 detik ia melihat sesuatu yang pernah ia larang dirinya bayangkan. Meja makan yang tidak sepi, anak-anak yang merasa lengkap, dan seorang laki-laki yang tidak pergi ketika pagi datang. Ia menunduk, takut pada bayangan itu. Siang harinya, Bayu mengantar mereka menengok kampung Karangjati. Air sudah turun, tetapi lumpur tertinggal di mana-mana. Kontrakan Melati bau lembab, perabot rusak, kasur basah, dan dinding berbekas garis air coklat. Banyak yang harus dibereskan, kata Melati. Kita bersihkan pelan-pelan. Kita? Kalau kamu mengizinkan. Ia ingin menolak, tetapi Dini sudah menarik tangan Bayu. Om, tolong angkat kursi ini. Tante nanti sakit pinggang. Maka hari itu, mereka membersihkan rumah bersama. Bayu mengangkat perabot, Pram membantu halaman. Bu Sulastri datang membawa nasi bungkus. Warga kampung mulai melihat. Ada yang tersenyum, ada yang berbisik. Mel, kapten itu saudaramu? Tanya seorang ibu. Bukan. Calon. Melati hampir menjatuhkan kain. Bu, ini lagi bersih-bersih banjir. Justru habis banjir, biasanya kelihatan siapa yang serius. Sahut ibu itu. Kalau cuma main-main, mana mau angkat kasur bau lumpur. Ucapan itu menempel di hati Melati. Sore menjelang, Bayu mengajak anak-anak ke alun-alun kecil dekat kecamatan. Bayu membeli 2 layang-layang, 1 bergambar Garuda dan 1 bergambar bunga. Dito memegang benang dengan serius. Om, kalau layang-layang putus, dia hilang. Kadang hilang, kadang jatuh di tempat orang lain. Kalau orang yang sayang kita pergi, dia juga bisa jatuh di tempat orang lain. Bayu berjongkok di sebelah Dito. Orang tidak sama seperti layang-layang. Kalau dia sayang sungguhan, dia akan mencari jalan pulang. Dito menatapnya. Ayahku tidak pulang. Melati membeku. Bayu menatap Dito lama. Mungkin ada cerita yang belum kamu tahu, toh? Ong tahu ayahku? Tanya Dito. Bayu tidak segera menjawab. Melati merasakan dadanya menegang. Bayu? Pria itu berdiri pelan. Saya tidak tahu pasti. Jawaban itu terlalu hati-hati, terlalu dijaga. Melati menyimpan kegelisahan itu sampai mereka pulang ke rumah dinas. Anak-anak tertidur cepat karena lelah bermain. Tapi Melati tidak bisa tidur. Pertanyaan Dito berputar di kepalanya, bercampur dengan cara Bayu memandang anak itu di sungai, di sekolah, di meja makan. Malam itu, ketika Bayu keluar menerima telepon dari pos, Melati membereskan ruang tengah. Ia tidak berniat masuk ke kamar Bayu. Namun pintu kamar itu terbuka sedikit, dan Dini meninggalkan bonekanya di dekat lemari. Melati masuk hanya untuk mengambil boneka itu. Di atas meja kecil, ada beberapa berkas, sebuah tas dinas, dan bingkai foto yang tertelungkup. Melati ragu sesaat, lalu mengangkat bingkai itu untuk menegakkannya. Dunia seperti berhenti. Di foto itu, Bayu berdiri lebih muda, memakai seragam pendidikan militer. Di sampingnya, ada pria lain yang tersenyum lebar. Wajahnya mirip Dito, terutama mata dan garis bibirnya. Di sudut bawah foto tertulis, Bayu dan Arya, Magelang
2016. Arya. Nama itu membuat tangan Melati dingin. Rani pernah menyebut nama Arya Pradipta sambil menangis. Pria berseragam yang datang ke Karangjati membuat Rani percaya pada cinta, lalu menghilang ketika ia hamil. Ayah Dito dan Dini. Jadi Bayu mengenal Arya. Bukan sekedar mengenal, mereka dekat. Suara langkah terdengar di belakang. Melati? Ia berbalik. Bayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya berubah begitu melihat foto di tangan Melati. Jadi ini alasanmu melihat Dito seperti itu? Suara Melati pelan tetapi tajam. Kamu tahu? Bayu masuk satu langkah. Aku baru menduga. Jangan main kata. Melati, dengarkan dulu. Kamu mengenal Arya? Bayu menutup mata sebentar. Ya? Siapa dia? Dia sahabat saya. Seperti saudara. Melati tertawa kecil, tapi tidak ada bahagia di dalamnya. Bagus. Jadi selama ini, kamu duduk makan bersama kami, menenangkan anak-anak, membuat mereka sayang padamu, sementara kamu menyimpan rahasia bahwa ayah mereka adalah orang dekatmu. Aku belum yakin pada awalnya. Tapi kamu curiga sejak kapan? Sejak melihat Tito? Sejak aku cerita tentang Rani? Bayu tidak menjawab cepat. Itu cukup. Melati meletakkan foto di meja dengan tangan gemetar. Aku bercerita padamu. Aku bilang Rani hancur karena seorang pria berseragam yang pergi. Aku bilang aku takut. Dan kamu diam. Saya diam karena kalau saya salah, saya bisa membuka luka tanpa alasan. Kalau saya benar, saya juga bisa menghancurkan banyak hal tanpa persiapan. Persiapan siapa? Persiapanmu. Aku bukan anak kecil yang perlu dilindungi dari kebenaran. Aku tahu. Tidak. Kalau kamu tahu, kamu akan membiarkan aku memilih. Kamu akan memberi aku hak untuk marah, takut, berpikir, bukan menyembunyikan kenyataan karena kamu takut kehilangan tempat di hidup kami. Bayu mendekat, tapi berhenti ketika Melati mundur. Arya tidak meninggalkan Rani seperti yang kalian pikir, katanya cepat. Ada hal yang belum kamu tahu. Dia menghilang setelah tugas yang tidak bisa dibicarakan sembarangan. Saya mencari dia bertahun-tahun. Saya juga tidak tahu Rani punya anak kembar sampai saya melihat Tito. Saya butuh waktu memastikan. Dan selama kamu memastikan, kamu membuat anak-anak memanggilmu Om, tidur di rumahmu, merasa aman bersamamu. Aku tidak pernah berpura-pura sayang pada mereka. Itu yang membuatnya lebih buruk, Melati berbisik. Karena sekarang, kalau kamu atau keluargamu ingin mengambil mereka, kamu sudah punya jalan masuk ke hati mereka. Wajah Bayu seperti dipukul. Saya tidak akan mengambil mereka darimu. Bagaimana aku tahu? Aku baru tahu kamu bisa menyimpan rahasia sambil menatap mataku. Bayu tampak ingin bicara, tetapi tidak ada kata yang cukup cepat untuk mengejar luka yang sudah terbuka. Melati keluar dari kamar. Ia membangunkan Dito dan Dini pelan, berusaha agar suaranya tidak pecah. Tante, sudah pagi, gumam Dini. Belum, kita harus pulang. Bayu mengikuti sampai ruang tengah. Melati, jangan pergi malam-malam. Hujan masih turun, anak-anak sedang tidur. Kalau kamu khawatir pada anak-anak, seharusnya kamu jujur sejak awal. Aku akan antar. Tidak perlu. Setidaknya biarkan Pram. Bayu, jangan membuatku harus membenci kamu lebih keras dari ini. Kalimat itu membuatnya berhenti. Melati membereskan pakaian seadanya. Dito dan Dini kebingungan, tetapi terlalu mengantuk untuk banyak bertanya. Bayu berdiri di dekat pintu seperti prajurit yang kalah perang tanpa sempat mengangkat senjata. Sebelum pergi, Dito menoleh. Om Bayu ikut. Melati menggenggam tangan Dito lebih erat. Bayu berlutut, tapi tidak menyentuhnya. Belum, toh, Om ada urusan. Dini mengucek mata. Om nanti datang?
Bayu menatap Melati lalu anak itu. Kalau Tante Mel mengizinkan, Melati memalingkan wajah. Mereka pergi dengan mobil sewaan yang dipesan Melati sendiri. Sepanjang jalan menuju kontrakan Bu Sulastri yang sementara kosong dan bisa mereka tempati, Dito tidur di pangkuannya. Dini bersandar di bahunya. Hujan menampartar kaca mobil. Melati memeluk mereka erat-erat, seperti dunia bisa datang kapan saja untuk merebut apa yang paling ia cintai. Keesokan harinya, ia menghubungi Rani di Malaysia. "Ran, kamu kenal Kapten Bayu Mahendra?" Di layar wajah Rani yang lelah mendadak pucat. "Bayu?" Suaranya bergetar. "Dari mana kamu dengar nama itu?" "Dia sahabat Arya." Ponsel di tangan Rani bergoyang. "Ya Allah, aku cuma pernah dengar dari Arya," kata Rani akhirnya. "Bayu itu orang yang paling dia percaya. Tapi setelah Arya hilang, aku tidak pernah bisa menemukan siapapun dari pihaknya. Aku takut. Aku hamil. Semua orang menuduhku. Aku pergi." "Bayu tahu soal anak-anak?" "Dia menduga, tapi dia tidak bilang. Aku pergi dari rumahnya." "Mel, mungkin dia ingin memastikan." "Aku juga bilang begitu pada diri sendiri selama 1 menit. Lalu aku ingat bagaimana rasanya dibohongi dengan alasan demi kebaikan." Rani menangis pelan. "Aku tidak tahu harus marah atau berharap." "Aku tahu, aku marah." Setelah telepon berakhir, Melati memblokir nomor Bayu. Hari-hari berikutnya, ia kembali berjualan. Bukan di depan sekolah dulu, tetapi di dekat musala kampung sebelah, sementara rumahnya belum kering. Bu Sulastri membantu menjaga anak-anak. Pak Harjo datang membawa meja lipat. Bayu datang beberapa kali. Kadang ia hanya berdiri di seberang jalan. Kadang menitipkan obat dan buku gambar melalui Bu Sulastri, tapi Melati mengembalikannya. Ketika akhirnya ia datang tanpa seragam, Dito melihatnya lebih dulu. "Om Bayu!" Dito berlari, tetapi Melati memanggilnya dengan suara yang membuat anak itu berhenti. "Dito, sini." Bayu membeku di seberang gerobak. Matanya lelah. "Melati, saya hanya minta bicara." "Tidak di depan anak-anak." "Kapan?" "Entah." "Jangan hukum mereka karena kesalahan saya. Aku sedang melindungi mereka dari orang dewasa yang memutuskan terlalu banyak hal tanpa bertanya." Bayu menerima kalimat itu seperti orang menerima hujan tanpa payung. "Baik," katanya pelan. "Tapi saya akan tetap menunggu sampai kamu siap mendengar semuanya." Ia pergi. Dito menangis malam itu. Dini diam sambil memeluk bonekanya. "Tante, Om Bayu jahat," tanya Dito. Melati tidak bisa menjawab. "Om Bayu melakukan kesalahan," katanya akhirnya. "Orang baik juga bisa salah." "Kalau dia minta maaf?" "Kita lihat nanti." Malam itu, setelah anak-anak tidur, Melati duduk di samping gerobaknya. Ponselnya tetap sunyi karena nomor Bayu ia blokir. Namun sunyi itu tidak membawa damai. Rindu pada suara Bayu yang memanggil namanya. Rindu pada cara anak-anak tertawa ketika Bayu salah membedakan cilok dan bakso. Cinta ternyata tidak selalu datang ketika semuanya jelas. Kadang ia datang bersama rahasia, luka lama, dan ketakutan kehilangan. Dan malam itu, di bawah lampu kecil kampung, Melati tahu ia tidak hanya melarikan anak-anak dari Bayu. Ia juga sedang melarikan hatinya sendiri dari pria yang sudah terlalu dalam tinggal di sana. Beberapa minggu setelah Melati memblokir nomor Bayu, hidupnya kembali terlihat seperti dulu. Pagi masih dimulai dengan suara kompor, wangi pandan, dan uap panas dari kukusan. Gerobak biru masih berdiri di pinggir jalan. Anak-anak sekolah masih membeli klepon, lemper, risol, dan es teh manis sambil berceloteh seolah dunia tidak pernah berubah. Namun Melati tahu ada sesuatu yang hilang dari sela-sela hari itu. Tidak ada suara motor besar berhenti di dekat pohon beringin. Tidak ada pria tinggi yang salah memberi kembalian, lalu pura-pura tidak malu. Tidak ada Dito yang berlari memeluk kaki seseorang sambil berteriak, "Om Bayu datang." Yang ada hanya ia, gerobak, anak-anak,
dan rindu yang ia paksa diam seperti bara di bawah abu. Bu Sulastri sempat berkata dari warung soto bahwa kapten itu datang lagi kemarin sore, hanya berdiri di depan sekolah lama lalu pergi. Melati meminta perempuan tua itu tidak membahasnya, tetapi satu kalimat Bu Sulastri terus mengikuti sampai malam. Menjauh dari seseorang, jangan sampai membuatmu menjauh dari kebenaran juga. Di kontrakan sementara, Dito dan Dini duduk di lantai mengerjakan tugas. Dini mewarnai gambar keluarga. Ada seorang perempuan di samping gerobak, 2 anak kecil, dan di sudut kertas, seorang pria berseragam yang wajahnya sengaja dibuat kecil. Melati melihat gambar itu. Itu siapa? Dini menutup kertas cepat. Tidak ada. Dito yang tidak pernah pandai menyimpan rahasia berkata, "Itu Om Bayu, tapi Dini takut Tante marah." "Tante tidak marah kalau kalian kangen," kata Melati pelan. "Berarti kami boleh telepon Om?" tanya Dito langsung. Melati terdiam terlalu lama. Wajah Dito jatuh sebelum ia menjawab. "Belum, Nak." "Om Bayu salah sama Tante, tapi dia tidak salah sama kami," kata Dito dengan suara kecil. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Melati membuka blokir nomor Bayu. Ia menatap nama itu lama sekali. Jempolnya hampir menekan tombol panggil, namun ia kembali mengunci ponsel. Keesokan harinya, Rani menelpon dari Malaysia. Wajahnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, tetapi matanya tidak sekosong dulu. "Mel, aku pulang minggu depan." Melati tertegun. "Pulang? Serius?" "Iya, majikanku mengizinkan cuti. Aku tidak bisa tenang setelah kamu cerita soal Bayu dan Arya. Aku harus lihat anak-anak. Aku harus dengar semuanya sendiri." "Rani, kamu siap?" Rani tertawa pahit. Tidak ada ibu yang benar-benar siap bertemu masa lalu yang punya wajah anaknya sendiri. Tapi aku lelah lari. Seminggu kemudian, Melati menjemput Rani di terminal kecil dekat kota. Begitu turun dari bus, Rani langsung memeluk Dito dan Dini. Anak-anak itu memanggilnya Mama dengan agak canggung, karena bagi mereka, Mama sering hadir dari layar ponsel, paket kiriman, dan cerita sebelum tidur. Rani menangis sambil mencium kepala mereka berkali-kali. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rani dan Melati duduk di teras kontrakan. "Aku dulu tidak tahu harus mencari siapa." Rani mulai bercerita. "Arya pernah bilang dia punya sahabat bernama Bayu. Tapi setelah aku hamil dan Arya tidak kembali, aku datang ke alamat lama yang dia kasih. Katanya Arya sudah dipindah tugas. Aku kirim pesan, tidak dijawab. Nomornya mati. Orang-orang di rumah ibunya menatapku seperti aku datang membawa aib." Melati mengepalkan tangan. "Kamu tidak pernah cerita sedetail ini." "Aku malu, Mel. Aku merasa bodoh. Aku merasa semua orang benar ketika bilang aku terlalu mudah percaya pada laki-laki. Jadi aku pergi. Aku pikir kalau aku bekerja jauh, mengirim uang, setidaknya anak-anak tidak perlu ikut menanggung malu." "Kamu tidak membawa malu." Rani mengusap air mata. "Kalau Bayu benar sahabat Arya, mungkin dia tahu sesuatu yang bisa menjawab semua ini. Aku ingin bicara dengannya." Melati memandang gelap di luar pagar. "Aku belum siap." "Mel, aku mengerti kamu marah. Tapi kamu sudah menjaga anak-anakku dengan seluruh hidupmu. Sekarang izinkan aku menjadi ibu mereka juga. Kalau ada kebenaran tentang ayah mereka, aku perlu tahu." Kalimat itu membuat Melati tidak bisa menghindar lagi. Pertemuan itu diatur di pendapat kecil milik Bu Sulastri di belakang warung. Tidak di rumah Melati, tidak di pos Bayu. Tempat netral, dengan pintu terbuka dan suara orang berlalu lalang. Bayu datang tanpa seragam. Ia memakai kemeja biru tua sederhana dan membawa map coklat. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya lelah. Dini hampir berdiri, tapi Melati menggenggam tangannya. Bukan keras, hanya mengingatkan. Bayu mengerti. Ia tidak mendekat pada anak-anak.
Ia duduk di seberang Melati dan Rani, menjaga jarak, seperti orang yang akhirnya belajar mengetuk pintu. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya. Melati tidak menjawab. Rani menatapnya lama. "Kamu benar-benar sahabat Arya?" Bayu membuka map. Di dalamnya ada foto, salinan surat, dan beberapa catatan lama. Ia meletakkan satu foto di meja. Foto itu memperlihatkan Bayu dan Arya di Magelang, lebih muda, tersenyum. "Arya Pradipta adalah sahabat saya sejak pendidikan. Kami seperti saudara. Dia pernah cerita tentang perempuan dari Karangjati bernama Rani. Tapi saat itu, dia belum tahu kamu hamil." Rani menutup mulutnya. "Dia tidak menghilang karena ingin meninggalkanmu." Bayu melanjutkan. "Setelah tugasnya di sini selesai, dia dipanggil untuk operasi khusus membantu penyelidikan jaringan penyelundupan anak. Informasi itu tidak terbuka. Dia sempat menulis surat, tapi saya baru menemukan salinannya setelah lama." "Surat?" Suara Rani pecah. Bayu menyerahkan amplop yang sudah lusuh namun tersimpan rapi dalam plastik bening. "Ini salinan. Aslinya ada di berkas yang dulu saya dapat dari barang pribadinya. Saya tidak tahu harus mengirim kemana. Di surat itu dia menulis bahwa setelah tugas selesai, dia ingin datang ke keluargamu dan melamar dengan baik-baik." Rani membuka salinan surat itu dengan tangan gemetar. Melati duduk kaku, melihat sahabatnya membaca sambil menangis tanpa suara. "Lalu dia di mana sekarang?" tanya Rani. Bayu menunduk. "Sampai hari ini statusnya hilang dalam tugas. Secara administrasi, banyak orang menganggap dia gugur. Tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Saya belum bisa menutup pencarian." Rani menangis. Dito dan Dini ikut gelisah. Dito bertanya pelan, "Mama, ayah siapa?" Rani memeluknya. "Ayah kalian orang baik, Nak. Mama baru tahu lebih banyak hari ini." Bayu menatap anak-anak dengan mata merah. "Saya minta maaf karena tidak jujur sejak awal. Saat pertama melihat Dito, saya terkejut. Wajahnya sangat mirip Arya waktu kecil. Saya takut salah. Saya takut kalau saya bicara terlalu cepat, saya melukai kalian semua. Tapi saya salah karena diam terlalu lama." Melati akhirnya bicara. "Kamu tidak hanya diam, Bayu. Kamu masuk ke hidup kami. Kamu membuat anak-anak sayang. Kamu membuat aku percaya. Lalu aku menemukan kebenaran sendiri, bukan dari mulutmu. Saya tahu. Kamu tahu bagaimana rasanya? Aku seperti orang yang sedang makan nasi hangat, lalu menemukan batu di tengahnya. Setelah itu, aku takut setiap suapan." Bayu menatapnya dengan penyesalan. "Saya tidak bisa membela kesalahan itu. Saya hanya bisa minta kesempatan menjelaskan dan memperbaiki. Saya tidak pernah berniat mengambil Dito dan Dini darimu atau dari Rani. Keputusan tentang keluarga ayah mereka harus milik kalian." Rani mengusap air mata. "Keluarga Arya tahu?" "Belum semua. Kalau kalian mengizinkan, saya ingin mempertemukan dengan cara yang benar. Tidak ada yang boleh merendahkan Melati. Tanpa Melati, anak-anak ini tidak akan tumbuh dengan kasih sayang sebesar ini." Pertemuan itu tidak berakhir dengan pelukan atau maaf yang mudah. Rani membawa surat itu pulang. Dito dan Dini masih bingung. Melati masih menjaga jarak. Namun setelah Bayu pergi, Dini berbisik, "Tante, Om Bayu nangis." Matanya merah, jawab Melati. "Om Bayu kangen sama kami." Melati menatap jalan yang sudah kosong. "Iya, sepertinya begitu." Malam berikutnya, Rani duduk di samping Melati. "Aku ingin mempertemukan mereka dengan keluarga Arya," katanya. Melati menoleh tajam. "Ran, bukan untuk mengambil mereka darimu. Aku tidak akan membiarkan itu. Tapi anak-anak berhak tahu akar mereka. Aku juga perlu menutup luka yang selama ini kubawa. Bagaimana kalau keluarga itu merendahkanmu lagi? Maka kali ini aku tidak akan datang sendirian. Aku datang sebagai ibu, kamu datang sebagai orang yang membesarkan mereka. Bayu datang sebagai saksi, dan kalau mereka tidak menghormati kita, kita pulang." Melati diam.
Rani sudah berubah. Perempuan yang dulu menangis di kamar sempit karena ditinggalkan, kini duduk dengan punggung lebih tegak. 2 hari kemudian, mereka pergi ke rumah keluarga Arya. Rumah itu besar, dengan pagar tinggi dan halaman penuh tanaman Kamboja. Bayu sudah menunggu di luar. "Keputusan tetap di tangan kalian," katanya. Melati menatapnya. "Kalau ada yang merendahkan anak-anak atau Rani, aku pergi. Saya akan membuka pintu untuk kalian pergi. Kalau ada yang merendahkan aku?" Bayu menatapnya lebih dalam. "Saya akan berdiri di depanmu, tapi hanya kalau kamu mengizinkan." Di dalam rumah, seorang perempuan tua duduk di kursi kayu jati. Ibu Arya. Wajahnya keras, namun ketika melihat Tito, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. "Ya Allah," bisiknya. "Matanya seperti Arya." Rani gemetar, tapi tidak mundur. "Saya Rani, saya ibu mereka." Perempuan tua itu menatap Rani lama. "Saya pernah salah," kata perempuan tua itu akhirnya. Suaranya parau. "Waktu ada kabar tentang perempuan hamil, saya tidak mau percaya. Saya kehilangan anak saya, lalu saya menutup pintu untuk kemungkinan bahwa dia meninggalkan bagian hidupnya di luar sana." Rani menangis. Dito dan Dini diperkenalkan pelan-pelan. Mereka hanya tahu ada nenek baru yang memegang tangan mereka dengan gemetar dan terus mengucap syukur. Lalu pandangan perempuan tua itu jatuh pada Melati. "Kamu yang membesarkan mereka?" Melati mengangkat dagu. "Saya membantu Rani, mereka anaknya. Tapi ya, saya menjaga mereka sejak bayi." Perempuan itu berdiri. Melati bersiap menerima penghinaan. Namun perempuan itu justru menundukkan kepala. "Terima kasih. Maafkan keluarga kami. Kami terlambat mengetahui mereka, tapi kamu tidak terlambat mencintai mereka." Pertahanan Melati retak. Ia tidak menangis keras. Hanya satu air mata jatuh. Cepat ia hapus. Sore itu, ketika mereka pulang, Dito dan Dini membawa buku foto Arya waktu kecil. Rani membawa salinan dokumen untuk proses pengakuan keluarga. Melati membawa rasa lelah yang anehnya lebih ringan. Di depan kontrakan, Bayu tidak segera pergi. "Melati," katanya. Rani membawa anak-anak masuk lebih dulu, memberi mereka ruang. Bayu berdiri di dekat gerobak biru. "Saya tahu pertemuan hari ini tidak menghapus kesalahan saya." "Tidak. Saya juga tahu kamu mungkin belum bisa percaya." "Belum. Tapi apakah suatu hari nanti ada kemungkinan?" Melati memandangi gerobaknya. Benda itu pernah rusak karena motor Bayu, lalu diperbaiki. Bekasnya tidak hilang semua, tapi roda itu tetap bisa bergerak. "Aku tidak tahu," katanya jujur. Bayu mengangguk pelan. "Aku akan menerima tidak tahu. Itu lebih baik daripada pintu tertutup. Jangan membuat anak-anak berharap kalau kamu akan pergi lagi. Tugasku mungkin memanggil. Tapi kali ini, kalau aku pergi, aku akan pamit. Aku akan menelpon. Aku akan kembali ketika bisa. Aku tidak akan menghilang." Melati menatapnya. "Janji itu berat, saya tahu. Jangan pakai kalau tidak kuat memikul. Saya akan belajar memikulnya." Untuk pertama kalinya sejak malam ia pergi dari rumah dinas, Melati tidak berbalik meninggalkan Bayu. Ia berdiri di sana sampai senja turun, mendengar suara anak-anak tertawa di dalam, suara azan maghrib dari musala, dan napasnya sendiri yang pelan-pelan tidak lagi terasa seperti orang berlari. Bayu tidak menyentuhnya, tidak memaksa, tidak meminta jawaban yang belum bisa ia berikan. Ia hanya menunggu, dan entah mengapa, menunggu dengan sabar itu terasa lebih lembut daripada 1000 kata cinta yang terburu-buru. Setelah pertemuan dengan keluarga Arya, hidup Melati tidak langsung berubah menjadi indah seperti cerita yang selesai di halaman terakhir. Pagi tetap datang dengan pekerjaan. Beras masih harus dibeli, minyak goreng masih naik turun harganya, dan anak-anak tetap membutuhkan seragam, bekal, serta pelukan ketika mimpi buruk datang. Gerobak biru masih harus didorong ke depan sekolah, meskipun kaca barunya memantulkan wajah Melati yang tidak lagi selalu waspada.
Namun ada sesuatu yang berubah di dalam rumah kecil itu. Rani tinggal lebih lama dari rencana awalnya. Ia memperpanjang cuti, lalu mulai mempertimbangkan untuk tidak kembali ke Malaysia terlalu cepat. Keluarga Arya membantu mengurus dokumen anak-anak, bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk mengakui bahwa Dito dan Dini adalah bagian dari darah mereka. Ibu Arya, yang awalnya kaku seperti pintu kayu tua yang lama tidak dibuka, mulai datang membawa buah, buku gambar, dan cerita tentang Arya kecil. "Jadi ayah dulu nakal juga?" tanya Dito suatu sore. Ibu Arya tersenyum sambil mengusap kepala anak itu. "Nakal, tapi hatinya baik. Kalau jatuh, dia menangis sebentar, lalu bangun lagi." Dito menatap Melati. "Seperti aku waktu jatuh dari sepeda." "Persis, bedanya kamu jatuh karena sok gaya." Dini tertawa sampai susu kotaknya hampir tumpah. Rani duduk di samping pintu, tersenyum sambil menangis diam-diam. Bukan tangis hancur seperti dulu, melainkan tangis seseorang yang akhirnya menemukan tempat menaruh beban. Bayu tetap datang, tetapi tidak seperti dulu. Ia tidak lagi masuk begitu saja, membawa bantuan dan keputusan. Ia mengetuk pintu. Ia bertanya. Jika Melati berkata belum bisa bertemu, ia menerima. Jika anak-anak ingin bermain layang-layang, ia bertanya dulu kepada Rani dan Melati. Ia tidak memaksa memanggil mereka keluarga, meskipun tatapannya setiap melihat Dito dan Dini sudah mengatakan lebih dari cukup. Kesabaran Bayu membuat Melati kesal dengan cara yang aneh. Lebih mudah marah kepada orang yang membela diri, lebih mudah menjauh dari orang yang memaksa. Tetapi Bayu hanya menunggu, memperbaiki yang bisa diperbaiki, dan meminta maaf bukan dengan kalimat panjang, melainkan dengan kebiasaan baru yang konsisten. Suatu sore, setelah gerobak tutup, Bayu datang membawa martabak manis. Ia berhenti di ambang pintu, tidak langsung masuk seperti dulu. "Boleh?" tanyanya. Melati menatapnya. Dulu, ia mungkin akan berkata, "Jangan banyak tanya." Sekarang, pertanyaan itu justru membuat hatinya melunak. "Boleh." Ketika anak-anak tidur, Melati mengantarnya ke teras. Bayu meminta maaf lagi, bukan dengan alasan, melainkan dengan kejujuran. "Dulu saya pikir melindungi berarti menyimpan hal yang menyakitkan sampai saya siap. Sekarang saya tahu, itu mengambil hak orang lain untuk menghadapi kebenaran." Melati menatap gerobak biru di bawah terpal. Gerobak itu juga pernah pecah. Kini ia tetap berjalan. "Aku mengizinkan kamu mencoba," katanya pelan. "Tapi jangan minta aku langsung percaya penuh." "Saya tidak akan minta. Saya akan menunggu sampai kamu memberikannya sendiri." 2 bulan berlalu. Karangjati pulih perlahan. Anak-anak kembali sekolah seperti biasa. Melati mulai menambah menu baru di gerobaknya. Arem-arem, tahu isi, dan es cincau. Hubungannya dengan Bayu tumbuh tanpa pengumuman. Tidak ada foto bersama di media sosial, tidak ada janji berlebihan. Ada Bayu yang datang setelah maghrib untuk membantu Dito membaca. Ada Melati yang menyisihkan lemper ayam karena tahu Bayu sering lupa makan saat piket. Ada Rani yang mulai percaya menitipkan anak-anak bermain ke alun-alun bersama Bayu selama ia menyiapkan lamaran kerja di toko batik. Keluarga Arya juga datang lebih sering. Ibu Arya meminta maaf kepada Rani di hadapan keluarga kecil mereka, membawa nasi tumpeng kecil, ayam ingkung, urap, dan teh manis panas. "Saya terlambat menjadi nenek," katanya kepada Dito dan Dini. "Tapi kalau kalian mengizinkan, saya ingin belajar." Dini bertanya polos, "Nenek bisa bikin puding?" Perempuan tua itu tertawa sambil menangis. "Nenek akan belajar." Sejak hari itu, Dito dan Dini punya lebih banyak orang yang mencintai mereka. Bukan cinta yang merebut, melainkan cinta yang menambah. Suatu malam Jumat, setelah pengajian kampung, Bayu datang ke gerobak ketika Melati sedang menutup dagangan. Anak-anak sudah pulang bersama Rani. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan motor jauh yang lewat sesekali. Bayu membantu melipat meja tanpa bicara banyak. "Kamu diam sekali," kata Melati. "Saya sedang gugup,"
Kapten gugup. Sering, hanya tidak saya laporkan. Melati berhenti mengikat plastik. Ada apa? Bayu memasukkan tangan ke saku, lalu mengeluarkan kotak kayu kecil dengan ukiran bunga melati. Jangan panik, katanya cepat ketika mata Melati membesar. Saya tidak memaksamu menjawab malam ini. Kalau tidak ingin aku panik, jangan keluarkan kotak seperti di sinetron jam 9. Bayu tertawa gugup, lalu menjadi serius. Aku pernah masuk ke hidupmu dengan cara yang salah. Gerobakmu rusak karena motor saya. Kepercayaanmu terluka karena diam saya. Aku tidak bisa menghapus itu. Tapi aku ingin membangun hidup dengan cara yang benar mulai sekarang. Bayu membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana, tidak terlalu besar, dengan batu kecil yang lembut cahayanya. Di balik cincin itu ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Jika kamu siap, bukan jika kamu dipaksa." Aku mencintaimu, Melati Kartika, kata Bayu. Bukan karena kamu kuat, bukan karena anak-anak mencintaiku, dan bukan karena aku ingin mengambil tempat siapapun. Aku mencintaimu karena kamu mengubah rumah kecil, gerobak, dan 2 anak yang pernah ditinggalkan menjadi dunia yang penuh kasih. Aku ingin menjadi bagian dari dunia itu, bukan pemiliknya. Air mata Melati turun sebelum ia sempat marah kepada dirinya sendiri. Aku takut, katanya. Aku tahu. Aku takut kamu pergi karena tugas. Aku mungkin pergi, tapi aku akan pamit. Aku akan memberi kabar. Aku akan pulang selama Tuhan memberi jalan. Aku takut keluargamu suatu hari memandangku hanya sebagai penjual jajanan. Kalau ada yang merendahkan pekerjaan halalmu, mereka harus berhadapan dengan aku. Tapi aku tahu, kamu juga bisa berdiri sendiri. Jangan terlalu pintar menjawab. Saya latihan 2 bulan. Melati tertawa di antara air mata. Ia menatap gerobak biru di samping mereka. Disitulah semuanya bermula. Dengan benturan, kemarahan, kerugian, dan salah paham. Tapi dari tempat itu juga datang pertolongan, kebenaran, dan cinta yang tidak lagi berlari. Aku tidak mau berhenti jualan, katanya. Aku tidak pernah memintamu berhenti. Kalau kita menikah, aku tetap Melati yang mendorong gerobak, bukan hanya istri Kapten Bayu. Justru itu perempuan yang ingin kunikahi. Melati menutup mata sebentar. Ia teringat dirinya memasak sebelum subuh, menghitung receh, membesarkan anak-anak dengan cinta yang sering lebih besar dari tenaga. Ia teringat malam banjir, foto Arya, kemarahannya, rindu yang ia sembunyikan, dan cara Bayu memilih menunggu. Ketika ia membuka mata, jawabannya sudah ada. Aku mau, katanya pelan. Tapi bukan karena aku sudah tidak takut. Aku mau karena aku percaya kita bisa belajar menghadapi takut bersama. Bayu seperti lupa cara bernapas. Kamu serius? Kalau kamu tanya lagi, jawabanku bisa berubah karena kesal. Bayu tertawa lalu berlutut di depan gerobak biru itu, memasangkan cincin ke jari Melati dengan tangan yang sedikit gemetar. Dari seberang jalan, suara teriakan meledak. Hore! Melati tersentak. Bu Sulastri, Rani, Dito, Dini, Pram, Pak Harjo, dan beberapa ibu kampung muncul dari balik warung soto. Ya Allah, Melati menutup wajah. Kalian mengintip. Dito berlari memeluk Bayu. Om Bayu jadi om beneran. Dini melompat ke pelukan Melati. Tante, nanti pakai baju pengantin. Rani menangis sambil tertawa. Akhirnya kamu tidak keras kepala terus. Bu Sulastri menyahut. Kalau lamaran di depan gerobak, ya kampung harus jadi saksi. Biar nanti kalau kapten macam-macam, kami semua turun tangan. Bayu mengangkat kedua tangan. Saya siap diawasi. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. 3 bulan kemudian di halaman musala kampung. Tidak ada gedung mewah, hanya tenda putih,
bunga melati, tikar yang digelar, suara tetangga, aroma nasi liwet, ayam bakar, gudeg, sambal goreng krecek, dan jajanan pasar buatan Melati bersama ibu-ibu kampung. Bayu memakai beskap sederhana. Melati memakai kebaya putih dan kain batik milik almarhum ibunya. Rani duduk di depan bersama Dito dan Dini, menangis sejak akad belum dimulai. Ibu Arya hadir membawa foto Arya kecil di dalam tas. Tanda bahwa keluarga yang hilang tetap dikenang. Saat ijab kabul selesai, Dito bertanya terlalu keras. "Berarti sekarang Om Bayu boleh tinggal dekat kita terus?" Tawa pecah di bawah tenda. Bayu menoleh kepada anak itu. "Kalau Tante Mel mengizinkan, Om akan pulang ke rumah yang sama." Dini mengangkat tangan. "Aku izin." Melati menunduk malu, sementara semua orang kembali tertawa. Setelah menikah, hidup mereka tidak berubah menjadi dongeng yang selalu manis. Bayu tetap bertugas. Kadang ia pergi beberapa hari, kadang ia pulang dengan wajah lelah dan sepatu penuh lumpur. Melati tetap bangun sebelum subuh, tetap membuat klepon dan lemper, tetap mendorong gerobak. Bedanya, sekarang ada tangan lain yang mengangkat kukusan ketika terlalu berat. Ada suara lain yang mengingatkan anak-anak belajar. Ada seseorang yang pamit sebelum pergi dan pulang dengan kata maaf kalau terlambat memberi kabar. Setahun kemudian, gerobak biru Melati berubah menjadi warung kecil di dekat sekolah. Namanya Warung Melati Pulang. Bayu yang memilih kata pulang. "Kenapa bukan Warung Melati Manis?" tanya Melati waktu papan nama dipasang. "Karena semua orang yang makan di sini harus merasa punya tempat pulang." Melati pura-pura tidak tersentuh. "Kamu makin suka puisi sejak menikah." Pengaruh istri. Warung itu sederhana, tetapi selalu ramai. Ada klepon, lemper, risol, es teh, nasi liwet bungkus, dan wedang jahe. Dito dan Dini membantu setelah sekolah dengan cara yang lebih banyak mengganggu daripada membantu. Rani bekerja di toko batik dekat pasar dan mulai tersenyum lagi. Di dinding warung, Melati menggantung foto kecil gerobak biru lama. Di bawahnya, ia menulis dengan tangan sendiri. Yang rusak belum tentu berakhir. Kadang itu awal jalan pulang. Suatu sore, setelah pelanggan terakhir pergi, Melati berdiri di depan warung memandangi langit jingga. Bayu datang dari belakang, meletakkan helm di meja, lalu berdiri di sampingnya. "Capek?" tanyanya. "Lumayan." "Bahagia?" Melati menoleh. Bayu menatapnya dengan mata yang dulu membuatnya marah, takut, rindu, dan akhirnya pulang. "Bahagia," katanya. "Tapi kalau besok kamu salah hitung kembalian lagi, tetap aku marahi." Bayu tertawa. "Itu bagian dari kebahagiaan rumah tangga. Itu bagian dari pengawasan kualitas." Dito dan Dini berlari dari dalam warung, membawa layang-layang baru. Rani muncul di belakang mereka sambil menggeleng. Ibu Arya duduk di kursi bambu, mengupas salak untuk anak-anak. Hidup Melati yang dulu terasa sempit, kini tidak tiba-tiba menjadi luas karena uang atau pangkat. Hidup itu menjadi luas karena ada orang-orang yang memilih tinggal, meminta maaf, memperbaiki, dan mencintai tanpa merebut. Cinta memang tidak selalu datang dengan cara halus. Kadang ia datang seperti motor yang menabrak gerobak, seperti banjir yang memaksa keluar rumah, seperti rahasia yang memecahkan kepercayaan. Tetapi jika setelah semua itu, seseorang tetap datang dengan kebenaran, kesabaran, dan niat untuk pulang, maka hati yang pernah takut pun bisa belajar membuka pintu lagi. Melati menggenggam tangan Bayu. Dan di kampung kecil itu, di antara aroma klepon, suara azan maghrib, tawa anak-anak, dan langit Yogyakarta yang perlahan gelap, ia tahu bahwa hidup tidak lagi sekedar tentang bertahan. Kini, hidupnya punya rumah untuk pulang.